Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Rektor Universitas Hasanuddin melakukan roadshow ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pimpinan universitas dan sivitas akademik dalam membangun tradisi akademik modern yang adaptif. Roadshow Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA pada 22 November 2024. Kegiatan ini diisi dengan dialog antara rektor dan sivitas akademika untuk memperkuat kebersamaan dan menjadi momentum rektor menyampaikan program kerja Unhas. Dekan FEB Unhas, Profesor Dr. Abdurrahman Kadir, menyebut jika Rektor Unhas mengajak untuk meningkatkan reputasi Unhas. Rektor datang ke fakultas menyapa sivitas akademika Fakultas Ekonomi, mahasiswa, dosen, pendik, untuk menyampaikan harapan rektor terhadap Fakultas Ekonomi, baik itu dari sisi kontribusinya dalam hal peningkatan reputasi Unhas maupun dalam hal membangun kebersamaan. Roadshow rektor ini tak hanya berfokus pada pemaparan program kerja universitas, tetapi juga melibatkan dialog terbuka yang memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Profesor Abdurrahman memandang kegiatan ini sebagai upaya nyata rektor untuk membangun DNA Unhas yang lebih modern, sehingga sinergi dapat tercipta secara maksimal. Pak Rektor ini mencoba membangun, jadi DNA-nya Unhas sedang dibangun, DNA-nya sedang dibenahi. Jadi kita akan lahir dengan DNA yang Unhas, tetapi dengan sentuhan yang berbeda, lebih modern, lebih toleran, dan seterusnya. Profesor Abdurrahman menambahkan, pihaknya sangat memanfaatkan momentum ini agar fakultas dapat terus mendukung program kerja universitas. Rizka Fraja, Saiful, Unhas TV. Pemirsa, Komando Resimen Mahasiswa Walter Mangunsidi Satuan 701 Universitas Hasanuddin Makassar menggelar seminar bela negara dan juga kejuaraan menembak. Mahasiswa diajak untuk mengambil peran dalam mempertahankan nilai-nilai bela negara di era digital. Auditorium Prof. Amiruddin Unhas Tamalan Rea menjadi saksi berlangsungnya kegiatan seminar bela negara yang diadakan oleh Komando Resimen Mahasiswa Walter Mangunsidi Satuan 701 Universitas Hasanuddin, Jumat 22 November 2024. Dalam seminar bela negara ini menampilkan dua narasumber yang memberikan wawasan mendalam tentang bela negara di era digital. Para peserta seminar, yang sebagian besar merupakan mahasiswa, mendapatkan materi yang berfokus pada peran mahasiswa dalam menangkal penurunan nilai-nilai bela negara di era digitalisasi. Letkol Laut KH Ramadan, Esos MADM SDA, selaku pemateri pada seminar ini menyampaikan bahwa bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. Menurutnya, bela negara bukan hanya milik TNI, tetapi menjadi kewajiban seluruh warga negara tanpa memandang profesi atau jenis kelamin. Bela negara itu adalah tanggung jawab semua warga negara. Sebagaimana di dalam Undang-Undang 45 Pasal 27 ayat 3 dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi bukan hanya TNI. TNI itu adalah komponen inti atau utama. Warga negara ini ya perlu semuanya, mulai dari kalangan apapun. Ya, tidak melihat daripada pekerjaan atau jenis kelamin apa, silakan. Ya, karena undang-undang sudah menekankan seperti itu. Selain membahas pentingnya nilai bela negara, seminar ini juga menyoroti ancaman yang timbul di era digital, yaitu kejahatan cyber. Ibda Ahmad Fatir, SHMA CPM, mengingatkan para peserta untuk lebih bijak dalam menerima informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Menurutnya, informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan ujaran kebencian dapat merusak keutuhan negara. Dalam kesempatan ini,
Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang dapat menyaring informasi dan menyebarkan pesan yang positif kepada masyarakat. Terkait cybercrime ini sangat penting buat kita semua untuk lebih bijak ya dalam menerima sesuatu informasi, khususnya berkaitan dengan materi yang diberikan tadi panitia terkait bela negara, yang mana instrumennya yang diberikan adalah cyber. Jadi kita mari menjaga keutuhan negara kita ini dengan tidak mudah percaya terhadap isu-isu ataupun berita-berita yang kita terima melalui media sosial, khususnya merupakan ujaran-ujaran kebencian ya terkait dengan suku. Mari kita lebih bijak, dan mahasiswa ini menjadi perpanjangan tangan negara untuk menyampaikan kepada semua pihak. Karena kenapa? Teman-teman kita, adik-adik kita ini yang lebih mudah berkomunikasi juga dengan masyarakat, sehingga kami sangat membutuhkan peran serta daripada adik-adik kita ini untuk menyampaikan lebih bijak lagi, menerima sesuatu informasi melalui media sosial, melalui dunia internet, ya, agar negara kita ini tetap menjadi aman. Selain menggelar seminar bela negara, juga digelar kejuaraan menembak yang menjadi daya tarik, lantaran baru pertama kali diadakan di Sulawesi Selatan. Diakui Ketua Panitia, Ayudhya Kirani, kejuaraan menembak ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar resimen mahasiswa dari berbagai universitas. Untuk kegiatan ini, kegiatan kejuaraan menembak dan seminar bela negara itu sebenarnya baru pertama kali diadakan. Karena setahu saya bermenwa itu di Sulawesi Selatan itu sangat sulit perizinannya untuk menembak. Jadi yang paling sering menembak itu sebenarnya di Pulau Jawa. Cuman karena kami mau menerobos hal yang baru, jadi pas kami rapat kerja, kami mencanangkan untuk program kerja ini dilaksanakan. Dan sempat sulit juga untuk perizinannya awal-awal, tapi kami berusaha lagi, akhirnya kegiatan ini bisa terlaksana. Ayudhya Kirani mengharapkan nilai-nilai bela negara dapat terus tertanam pada mahasiswa, khususnya generasi muda yang memiliki peran krusial dalam mempertahankan keutuhan bangsa. Feni Septiani Smuel, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, sebanyak 11 tarian tradisional tampil memukau dalam pagelaran karya seni atau Pakarena ke-16 yang digelar UKM Seni Tari Unhas. Kegiatan ini juga sebagai ajang mengenalkan kekayaan seni tari kepada generasi muda. Pesta budaya dalam pagelaran karya seni tari atau Pakarena ke-16 unit kegiatan mahasiswa seni tari Universitas Hasanuddin Makassar berlangsung meriah di Baruga Andi Pangeran Petarani Sabtu malam 23 November 2024. Sorakan penonton menggema usai menyaksikan 11 tarian yang memikat diiringi alunan musik tradisional yakni tari saman, tari sompereng lino, tari rebana hingga tari eksotika Makassar. Penampilan Demetri Voice Visip Unhas serta dance modern Pakarena 15 dan 16 juga ikut memeriahkan perhelatan seni tari ini yang menjadikannya semakin spektakuler. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin memukul gong sebagai tanda dimulainya Pakarena ke-16 ini. Ia pun menyatakan kebanggaannya atas penampilan yang luar biasa dari 100 penari yang merupakan mahasiswa Unhas ini. Ia pun mengajak mahasiswa Unhas yang lulus pada jalur prestasi seni maupun olahraga untuk terus meningkatkan prestasinya pada level lokal, nasional hingga internasional. Ya, ini kegiatan awal mereka untuk disahkan bergabung di UKM Seni Tari. Mereka mempersembahkan pegelaran karya seni mahasiswa yang ke-16 dan sangat luar biasa. Betul-betul bisa menghibur dan mereka memperlihatkan talenta dan suatu karya yang sangat luar biasa. Salut dan luar biasa. Harapannya mudah-mudahan mereka terus mengasah apa yang telah mereka mulai lakukan, dan kami pesankan juga kepada mahasiswa yang terkhusus yang ikut dengan masuk di Universitas Hasanuddin melalui jalur prestasi olahraga seni dan keilmuan supaya terus meningkatkan prestasinya dan terkhusus bisa memperlihatkan karya yang monumental selama mereka menjadi mahasiswa dan akhirnya nanti menjadi cikal bakal dalam hal pengembangan talenta dan pengembangan sumber dayanya.
Ketua Umum UKM Seni Tari Unhas, Agila Resti Amalia, mengharapkan agar Pakarena ke-16 membawa dampak baik dalam melestarikan budaya dan menjadi wadah dalam menyalurkan minat dan bakat mahasiswa. Saya harap acara pagelaran karya seni mahasiswa yang ke-16 yang kami laksanakan ini dapat membawa dampak yang positif bagi teman-teman sekalian dalam melestarikan budaya kita bersama dan juga dapat menjadi sarana untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa Universitas Hasanuddin khususnya di dalam bidang seni musik maupun seni tari. Persiapan penyelenggaraan Pakarena ke-16 ini termasuk proses latihan memakan waktu selama 6 pekan. Dan biaya kegiatan itu mencapai 100 juta rupiah yang bersumber dari pengumpulan dana panitia. Teman-teman anggota baru yang baru santai dilakukan itu berproses selama kurang lebih 6 pekan, Kak. Untuk rancangan anggaran biaya awalnya itu kita membutuhkan dana sebanyak 100 juta dan teman-teman itu berhasil mengumpulkan dalam waktu 6 pekan itu yang sudah ditentukan. Kalau dari kendala sendiri itu mungkin kan kita sebagai mahasiswa tuh jadi mungkin kendala teman-teman itu bertabrakan dengan jadwal akademik, susah membagi waktunya dengan akademik dan prosesnya karena di siang hari ini teman-teman itu sibuk kuliah, terus malamnya itu kita lanjut latihan lagi proses di UKM Tari. Pakarena ke-16 yang mengangkat tema Buta Karanuangku Tanah yang Kurindukan tak hanya semata hiburan saja, namun juga untuk melestarikan budaya dan seni di Indonesia. Perhelatan seni tari ini sekaligus juga sebagai momentum diterimanya 100 anggota baru UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin. Zulkarnain, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Di Provinsi Sulawesi Selatan, angka kasus HIV/AIDS terus bertambah. Tercatat sebanyak 1.636 kasus HIV/AIDS sepanjang Januari hingga September 2024. Apakah benar kasus HIV di Sulawesi Selatan terus melonjak naik? Simak informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinkes Sosial, mencatat sebanyak 1.636 kasus HIV/AIDS sepanjang Januari hingga September 2024. Dari data tersebut, Kota Makassar yang tertinggi jumlah kasusnya. Di Makassar ada 702 kasus HIV/AIDS, diikuti Kabupaten Goa dengan 112 kasus. Daerah lainnya seperti Kota Palopo menyumbang 89 kasus, Kabupaten Bone 73 kasus, dan yang terendah adalah Kabupaten Selayar dengan 12 kasus. Direktur Yayasan Gaya Celebes, Andi Akbar Halim, yang merupakan mitra Dinkes Sosial dalam penanganan kasus HIV/AIDS, menilai jika kasus HIV ibarat fenomena gunung es. Sebab dikatakannya semakin banyak tes dilakukan, maka semakin banyak pula penderita yang ditemukan. Tim Yayasan Gaya Celebes yang turun ke lapangan banyak mendeteksi kasus tersebut dari populasi kunci. Namun Akbar Halim menegaskan bahwa peningkatan jumlah kasus pada 2024 bukanlah lonjakan yang signifikan. Menurutnya peningkatan statistik ini lebih disebabkan oleh semakin aktifnya upaya deteksi dan screening di lapangan. Memang dari tahun ke tahun secara signifikan itu bukan lonjakan yang memang begitu karena namanya orang bekerja ya. Jadi statistiknya tahun ini meningkat lagi, tapi tidak seterusnya stabil meningkat terus. Kadang ada di suatu tahun agak menurun, di tahun berikutnya meningkat begitu. Jadi kalau lihat memang sekarang apalagi di tahun 2000-an ke atas ini sudah mulai secara konsisten setiap tahunnya ditemukan 1000-an begitu. Akbar Halim juga menjelaskan faktor utama penyumbang kasus HIV di Sulawesi Selatan, yakni penggunaan narkotika dan zat adiktif atau nafsa suntik, serta perilaku seks beresiko. Dari sisi usia, sebagian besar kasus ditemukan pada kelompok usia produktif 15 hingga 49 tahun. Data juga menunjukkan bahwa 83% kasus dialami oleh laki-laki, yang menurut Akbar disebabkan oleh tingkat mobilitas dan pola pergaulan laki-laki yang lebih terbuka dibandingkan perempuan. Diakuinya, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menekan angka pertumbuhan kasus HIV. Disinilah kita punya tantangan besar karena kasusnya ternyata laki-laki seks laki-laki, ya laki-laki seks laki-laki yang dimaksud di sini jangan terlalu kita permisif kepada homoseksual karena Indonesia laki-laki seks laki-laki tidak semuanya homoseksual. Ada biseksual, ada heteroseksual juga.
Jadi ini yang agak membingungkan kita kalau dibilang laki-laki homoseksual, sementara orang tidak akan terbuka mau menyatakan saya homo. Gimana pendekatan kita untuk melakukan preventif kepada mereka tuh semua? Kalau tidak dilakukan secara edukasi, tidak dilakukan, tidak diciptakan lingkungan yang kondusif, stigma diskriminasi tinggi. Orang-orang menganggapnya orang-orang yang berbuat dosa lah begitu. Sementara harus diingat ya, HIV menular baik di luar pernikahan maupun di dalam pernikahan. Akbar Halim menambahkan salah satu target nasional adalah mencapai ending AIDS pada 2030, mencakup 3-0 goals, yakni 0 kasus baru, 0 kematian akibat HIV atau AIDS, dan 0 stigma terhadap diskriminasi terhadap orang dengan HIV AIDS. Dan target ini juga diadopsi oleh Kota Makassar dalam penanganan kasus HIV AIDS di wilayahnya. Rahmatia, Unhas TV. Frozen Yogi, kedai frozen yogurt milik pasangan suami istri Amerika Serikat yang dibawa dari Bali, dibuka di Warrenton, kota kecil di negara bagian Virginia. Frozen Yogi membawa nuansa Bali melalui dekorasi dan berbagai produk kerajinan tangan serta menawarkan minuman kopi dan teh khas Indonesia. Dekorasi ruangan nampak cerah seperti suasana di pantai Pulau Bali. Produk-produk kerajinan yang dipajang di sini dibawa dari Bali. Apalagi di bagian belakang, payung-payung dekorasi khas Bali dijajar di atas meja. We decided we can move back here full time during the pandemic, and then we decided, well, why don't we just bring all the fun things that we enjoy from Indonesia back to America? And there seemed like there's quite a lot of excitement and demand for it here, and we're just happy to share all of our different cultural backgrounds, but of course everything that we've learned from Indonesia and from Bali. Dibuka 2 bulan lalu, kata Su Usim, Frozen Yogi disambut dengan tangan terbuka oleh warga kota Warrenton. Di kota kecil berpenduduk sekitar 10.000 orang ini, belum ada tempat seperti Frozen Yogi. I think it's really cute. It has really good food so far. I want to try more things out in there. I think it's a really cute spot. So this is definitely a newer, fresher thing. A lot of the places lean into older culture around here, which is nice, but it's nice to have something new. Selain yogurt, Frozen Yogi juga menjual kopi dan teh. Bahkan ada kopi rasa kelapa dan teh Jawa. Tidak hanya itu, hari ini juga ada pop-up jualan lukisan dan perhiasan Bali. Yang menarik juga, Frozen Yogi juga menawarkan kelas meditasi. There has also been an interest in all things Balinese out here, and so we are offering meditation courses and different aspects of Indonesian culture. We hope to have gamelan here and dances here, and just bringing Indonesian culture into this small town. Nairi Figuroa, warga lokal ini senang ikut meditasi Bali untuk pertama kalinya. I thought it was very relaxing and enlightening because I learned a few things about Balinese meditation that I had not known about before, so it was appreciated. Nairi yang berasal dari kawasan Karibia ini memesan teh boba rasa mangga. Katanya, dibukanya Frozen Yogi ini menambah keragaman kota di Virginia yang berjarak 90 km dari Washington DC ini. As someone who comes, again, I mentioned, from the Caribbean, I look forward or I'm excited to see different groups of people or communities introduced into this community. I just think the diversity helps shed love and spread, a little more education to us all about different groups of people in our area. Saat ini, Seusim masih punya 2 gerai Frozen Yogi di Bali. Membuka usaha kecil di Indonesia, katanya tantangan utamanya adalah menghadapi birokrasi pemerintah. Sementara di Amerika adalah pemasaran, karena persaingan yang ketat. Pemerintah di Amerika selalu mendukung usaha kecil. I think that there is such a place for Indonesian businesses, especially Indonesia has the best food in the world.
that, you know, we should have an Indonesian restaurant in every town in America. Jarang orang Amerika yang membawa usaha yang sama dari Indonesia ke Amerika seperti yang dilakukan Suusim. Meski menu utama Frozen Yogi bukan menu Indonesia, tapi atmosfer Indonesia khususnya Bali dihadirkan di sini. Karena itu tak salah jika dikatakan Frozen Yogi menjadi duta Indonesia di kota kecil ini. Dari Warrington, Virginia, Supriyono, VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.